Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, zuriat dan kerabat serta pengikut beliau ila yaumiddin. Di antara akhlak berdoa yaitu akhlak yang keenam. As-sadisu, akhlak yang keenam, at-tadarru'u wal khusyu', yaitu dengan perasaan rendah hati dan kehusuan, waraghbatu warahbah, dan penuh harap dan rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita berdoa, canangkan di dalam batin kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang berharap kemurahan Allah. Fokuskan kehusuan kita, jangan mengingat yang lain, dan hidupkan rasa keinginan kita benar-benar dengan yang mengharapkan yang kita harap, beserta disertai dengan perasaan ta'zim, merasa haibah, membesarkan Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman, innahum kanu, sesungguhnya orang-orang yang baik itu, yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaban wa rahaba, dalam keadaan harap beserta juga keadaan rasa haibah dan ta'zim. Jelas berarti dalam berdoa itu kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Misalnya berdoa sambil palingas-palingas ke lain. Apalagi berdoa sambil melihat TV dan sebagainya. Ini tidak menunjukkan sikap raghaban warahaba, sikap harap yang tinggi, dan tidak menunjukkan rasa haibah dan ta'zim. Wa qala azza wa jalla, dalam ayat lain Allah juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan rendah hati beserta doa yang pertengahan. Dan ini sudah dibicarakan sebelumnya, bahwa dalam berdoa kita tidak dibenarkan mengeraskan suara, dan kita juga tidak dibenarkan menghaluskannya hingga kita sendiri tidak jelas mendengarnya. Kita disuruh bertadaru, menampakkan rendah hati saat kita berdoa. Tadaru ialah sebuah ungkapan bagi rintihan seseorang kepada Allah. Kita ini bagus mengeluh, asal mengeluh pada tempatnya. Kemana kita mengadu dan mengeluh? Mengadu dan mengeluhlah kepada Tuhan. Saat kita mengadu kepada makhluk, untungnya kadada aibnya jelas. Tapi saat kita mengadu kepada Tuhan, untungnya jelas dan pahalanya timbul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, idza ahabballahu 'abdan, apabila mencintai Allah dengan seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan memberi cobaan kepada orang itu. Hatta yasma'a tadarru'ahu, hingga Allah mendengar rintihan rendah hatinya orang itu kepada Allah. Kita suka melihat anak kita meminta sesuatu kepada kita. Tentu kita tidak akan memberikannya.
sebelum dia memintanya. Tanda Allah mencintai seseorang, maka Allah mendatangkan sebuah uji coba, Allah menahan sebuah karunia hingga ia merintih, bertadaru dan meminta kepadanya. Kalau kita ditahan sebuah karunia, maka sebaiknya kita berprasangka baik, itu tandanya Allah menginginkan kita meminta kepadanya. Berdoa dengan tadaru, harap dan khusyuk. Wasabi'u, akhlak yang ketujuh, ayajzima du'a, bahwa dia membulatkan permintaan itu, wa yuqina bil ijabah, dan meyakini bahwa doa itu akan diperkenankan, wa yusaddiqa raja'ahu fihi, dan membenarkan harapannya pada diperkenankan itu. Jangan juga berdoa itu doanya mahala-hala, kada membulatkannya. Jangan juga berdoa itu berprasangka bisa parai saku ini. Jangan. Berprasangka baik adalah di antara modal besar kita untuk mendapatkan kemujuran. Berprasangka baik dengan takdir-takdir Khalik, berprasangka baik antar sesama makhluk. Dan memang berprasangka baik ini termasuk bagian sikap yang sulit untuk dicanangkan, dan ini bagian daripada akhlak mulia di dalam batin seseorang. Kalau kita berdoa, bulat tekan doa itu, bujur-bujur meminta. Dan kita berprasangka, bahkan bisa kita mengarahkan prasangkaan kita hingga benar-benar meyakininya, doa kita dikabul. Membenarkan rasa harap itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaqul ahadukum idza da'a, jangan berkata salah satu di antara kalian apabila dia berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jikalau engkau hendak mengampuninya. Ini kada bulat permintaan. Hendak meminta ampun kada. Ya Allah ampuni aku jikalau engkau menghendaki, berarti seorang kada hendak bujur. Lawan permintaan ini kada bulat. Hendak minta ampuni atau kada. Jangan ya Nabi kayak itu. Ya Allah alimakan aku jikalau engkau hendak malimakan aku. Jangan. Bulat-bulat aja. Ya Allah alimakan aku. Ya Allah ampuni aku, dan seumpamanya. Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jikalau engkau kehendaki. Jangan kayak ini, ujar Nabi cara berdoa. Liya zamil mas'alata, semestinya seseorang membulatkan permintaan itu. Putus minta ampuni, putus minta rahmati. Fa innahu la mukrahalahu, maka sesungguhnya dia tidak dipaksa untuk meminta doa itu. Kita kada dipaksa, kada berdoa tuh. Kenapa kita berdoa setengah-setengah? Bulatkan permintaan, bulatkan rasa harap, dan berprasangka baiklah dengan doa itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah menyatakan, idza da'a ahadukum, apabila mendoa satu di antara kalian, fal yu'azzimir raghbata, hendaklah dia membesarkan rasa harapnya. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un, sesungguhnya Allah tidak berat atasnya sesuatu apapun. Sungguh-sungguh kita meminta, karena segala sesuatu itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Namun makruh meminta dengan doa permintaan yang mustahil secara adat, walau tidak mustahil pada Allah sekalipun.
Kalau misalnya berdoa, ya Allah kembali akan pulang aku sakira anum. Nah ini makruh hukumnya. Walaupun ma'anum makan orang nang hudah tuha, sesuatu yang tidak mustahil dalam kekuasaan Allah, tapi kejadian seperti ini mungkin 1.000.000 satu kali terjadi secara adat, karena ini mustahil secara adat. Bapak meminta sakira anum bahasa. Memang hal ini pernah terjadi. Kapan pernah terjadi? Saat Nabi Yusuf membuktikan mukjizatnya tentang kebenaran Allah. Sayyidah Zulaikha itu tuha, bahkan sudah buta. Saat Nabi Yusuf berdoa, dikembalikan kemudahan Zulaikha itu. Kapan pernah kemudahan seseorang dikembalikan Allah? Waktu Nabi Musa bin Imran hendak membawa lari orang-orang Israel dari tindasan Fir'aun. Mereka tidak bisa keluar dari wilayah kekuasaan Fir'aun. Akhirnya ada yang ingat bahwa Nabiullah Yusuf Bahari berpesan, apabila orang-orang Israel suatu hari akan meninggalkan wilayah Mesir, bawa aku ke wilayah Kan'an kembali. Keluarkan aku dari wilayah Mesir. Ada yang tahu? Berarti jasadnya Nabi Yusuf tertinggal. Jerbuhannya kita bongkar ya kubur Nabi Yusuf. Kita bawa. Ada yang tahunya. Karena kan jarak Nabi Yusuf itu lawan Nabi Musa itu lawas. Ada yang tahu kubur Nabi Yusuf itu di mana? Perempuan Tuhan. Ia tidak mau memberitahukan di mana kuburnya Nabiullah Yusuf, kecuali dengan persyaratan Nabiullah Musa mendoakan mudahan kembali muda lagi. Didoakan Nabi Musa, ba'anum pulang bahasa. Maksudnya membulatkan permintaan dan memperbesar harapan, bersungguh-sungguh dalam berdoa, namun bukan berarti kita dibenarkan meminta di dalam doa itu hal-hal yang mustahil secara adat. Kecuali pada pihak-pihak orang yang sudah dikhususkan Allah, yang mereka mendoa pada hal-hal seperti itu, misalnya seperti yang terjadi pada Nabiullah Yusuf, Nabiullah Musa, ataupun yang terjadi pada para aulia dan para ulama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Udu'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, padahal kalian meyakini dengan kabulnya doa itu. Jangan berprasangka saat kita berdoa ataupun selesai ataupun sebelum kita berdoa kita melemah di dalam hati sebelumnya. Wah, kira-kira mau aku berdoa kada tantuju dikabulkan Tuhan. Jangan. Berprasangkalah bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah. Wa'lamu annallaha azza wa jalla, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Ta'ala la yastajibu, tidak akan memperkenankan doaan sebuah doa min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai. Jangan sampai saat kita berdoa hati kita ke lain. Itulah kita disyariatkan sembahyang khusyuk, karena di dalam sembahyang itu adalah ada tersirat latihan memfokuskan diri, yang sehingga kefokusan itu terbiasa juga di luar sembahyang, diantaranya saat kita berdoa. Bila berdoa tuh jar Nabi, yakin doa tuh dikabul. Lamunnya doa disertai dengan hati yang kosong, Allah tidak akan memperkenankan doa seperti ini. Wa qala Sufyan bin Uyainah, bahkan Sufyan bin Uyainah pernah menegaskan, la yamna'anna ahadukum minad du'a ma ya'lamu min nafsihi,
Jangan sampai menahan kepada kalian daripada berdoa sesuatu yang mengetahui dia daripada dirinya. Kenapa? Nang kita tahu misalnya kekurangan kita, kesalahan kita. Jangan membuat kita tertahan daripada mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan kita. Jangankan kita, fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla ajaba du'a syarril khalqi, telah memperkenankan doa sepaling buruk makhluk, yaitu iblis la'anahullahu ta'ala, yaitu doa iblis laknatullah. Isqala, saat ia berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Waktu iblis diusir itu, iblis meminta, ya Rabb, wahai Tuhan, fa'anzirni, panjangkan umurku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Qala, Allah menjawab, fa innaka minal munzarin. Ayo, ikam termasuk orang nang dipanjangkan umur. Iblis ini kina tadudik mati daripada nang lain. Doanya iblis sepaling buruk makhluk di antara makhluk Allah, doanya dikabulkan. Kalau kita banding, apalagi kita ganal dosa iblis daripada dosa kita. Kesalahan-kesalahan yang ada, yang kita ketahui di dalam diri kita, kekurangan-kekurangan kita, jangan membuat kita tertahan untuk mengungkapkan ungkapan perasaan dan permintaan kita kepada Tuhan kita. Sama aja juga kita minta doakan orang, hendaknya kita berprasangka bahwa doa itu benar-benar akan dikabul oleh Allah. Jangan berprasangka bahwa ada harapan kabul juga, jangan. Itu kita malah mahani mulai asal. Ya kadang-kadang ada orang nang dibari bahasai, ujar orang bila hendak pangan, ika minta doakan lawan kawitan. Sekalinya menyahuti, jah, harapan kabul hinggan hidin gen, bebaya kabul berdoa. Idin aja kada penyembahyang, jangan. Berdoa adalah perintah dalam syariat kita. Baik kita berdoa sendiri ataupun kita meminta doa dari orang lain. Saat kita melakukannya, satu pengabdian telah kita tunaikan. Wajar saat kita melakukan sebuah pengabdian kepada Tuhan kita, kita berharap Tuhan kita mengabulkan permintaan kita. Iblis tuh Bang, dikabulkan. Asaminu, yang ke-8, ayyuliha fid du'a wa yukarrirahu salasan, bahwa memperbanyak dia dalam berdoa itu dan mengulang-ulangnya minimal 3 kali. Kalau memang kita terbiasa membaca doa yang panjang, silahkan kita bawa panjang. Kalau kita kesusahan, jangan melanggarnya, karena bersajak ada larangan. Namun di dalam berdoa, kita disuruh memperbanyak membaca doa itu, yaitu minimal 3, lebih selebihnya. Makanya bilangan yang dipilih dalam agama kita ini kebanyakannya 3. Lihat tasbih ruku berapa nang dipilih? 3. Lihat tasbih sujud berapa nang dipilih? 3. Doa itu diulang-ulang, diperbanyak. Jujur aja Bang, handap doanya. Tapi kita 3 kali membacanya. Atau lebih dari itu. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, ujar Ibnu Mas'ud, karena alaihi salatu wasalam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza da'a, apabila dia berdoa, da'a salasan, ia berdoa 3 kali, wa iza sa'ala salasan, apabila dia meminta 3 kali permintaan.
Ini termasuk bagian akhlak berdoa, yaitu memperbanyak membaca doa itu. Kada memperpanjang, kada memperbanyak. Doanya sudah dalam kebiasaan kita. Ya handap aja doanya misalnya. Tapi kita banyak mengucapkannya, memperbanyaknya. Karena Allah suka dengan ibadah yang banyak itu. Mengulang-ulang doa berarti mengulang-ulang ibadah. Makin banyak, makin bagus. Dan Nabi mencontohkan seperti itu. Nabi itu bila berdoa, ada nang 3 kali membaca. Ada nang lebih. Wayan bagi Allah yastabti al-ijabah, dan sebaiknya dia jangan menganggap lambat diperkenankan. Jangan juga imbah berdoa itu ada tak ucap lawas benar udah aja aku berdoa ini kada kabul-kabul juga, karena kita tidak tahu apa yang diberikan oleh Tuhan kita dan kapan waktu yang tepat untuk kita. Seseorang berdoa, dia tidak pernah luput satu di antara 3 atau bisa mendapat ketiga-tiganya. Belum tentu apa yang dia pinta itu yang langsung diberikan oleh Tuhan. Kalau orang tuh berdoa, salah satu di antara 3 dapat. Bisa ketiganya? Bisa dosa yang diampuni. Ya Allah, wagasakan penyakitku. Wah, penyakitnya kada wagas tapi dosa diampuni. Dan ini lebih baik daripada apa yang kita pinta. Kalau kesehatan diberikan, belum tentu mendatangkan kebaikan. Mungkin saja kita lupa bersyukur. Tapi kalau dosa diampuni, bukankah ini yang sangat kita harapkan di alam berikutnya nanti? Bisa orang berdoa, tapi jawabannya dosa diampuni. Bisa kebaikan yang ditangguhkan, bisa juga. Orang ini minta, ya Allah, wagasakan penyakitku. Tapi kahina wagasnya. Kada wayhini. Dan kita meyakini bahwa Allah ahkamul hakimin. Orang yang paling bijaksana. Allah tentu menetapkan kapan kesembuhan atau permintaan itu diwujudkan. Kita pun bentuk kasih sayang kepada anak kita belum tentu dalam bentuk selalu memberikannya. Mungkin saja dengan cara menahannya. Hal itu karena maslahat untuknya sendiri. Anak kita kelas 4 SD betagih sepeda motor nang ditagih CBR mariannya atau Inmik, orangnya kelas 4 SD. Kalau kita sayang, kita tahu bahwa itu akan membahayakannya, mungkin tindakan yang paling tepat kita pilih adalah menahannya. Kaina ditukarakan naik, tapi kaina wah ini belum, wah ini aulah penyakit inyak bener. Mungkin saja orang berdoa itu kebaikannya ditangguh, kapan waktu yang tepat, saat itulah Tuhan akan memberikannya. Bisa juga kebaikan yang disegerakan. Nah ini nang kebanyakan pemahaman kita. Malam ini berdoa, ya Rob, minta rezeki nang halal, nang luas, isuk langsung datang orang matahari sakandutan. Nah ini pemahaman orang kebanyakan. Padahal doa itu bisa saja mendatangkan jawaban yang berbeda, yang dia tidak mengerti, sementara itu adalah lebih baik dari apa yang ia harapkan. Kalau kita berdoa, jangan sampai menganggap kita nih lambat benar dijawab dalam doa itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah menegaskan, ujar Nabi, yustajabu li ahadikum, akan diperkenankan bagi satu di antara kalian, malam yu'ajil, selama dia tidak mendesaknya. Jangan hendak lekas. Kan kalau di Quran itu disebutkan udu'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ini adalah perintah. Astajib lakum, aku akan memperkenankan kepada kalian.
aku akan memperkenankan kepada kalian. Oh ya, apa memperkenankannya? Ada di dalam pengetahuan Allah. Fayaqulu, jikalau seseorang mendesak di dalam berdoa, tidak mustahil dia akan berkata, da'autu falam yustajab li, aku telah berdoa tapi tidak diperkenankan kepadaku. Ini tanda doa yang mardud, tanda doa yang tidak diperkenankan. Inya sendiri yang mengaku bahwa doa itu tidak diperkenankan. Malankah variannya kita? Jangan sampai tak pikir luas banget kudu malakan ini kada kabul-kabul jua, jangan. Amalia, doa semuanya adalah kebaktian kita di dalam syariat kita. Sementara janji-janji Allah jelas, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah kada menyalahi janjinya, namun kapan Allah memberikannya, Allahu a'lam. Fa'idha da'auta, apabila engkau berdoa, fas'alillaha katsiran, maka memintalah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Fa'innaka tad'u kariman, sesungguhnya engkau berdoa dengan orang yang maha pemurah. Ya Nabi minta aja nang apakah? Seapakah banyaknya? Engkau meminta kepada orang yang maha pemurah. Hanya makruh berdoa dengan permintaan yang mustahil secara adat, walau tidak mustahil bagi Allah sekalipun. Kita disuruh berdoa kemudian berprasangka baik dan jangan menganggap doa kita kada diterima. Jangan kita para ulama, para aulia gin. Kada tentu, kada juga langsung. Walaupun ada contoh-contoh orang yang dimustajabkan secara spontan, misalnya seperti yang terjadi kepada Habib Al-Ajami, seperti Syekh Sa'dun Al-Majnun dan seumpamanya. Namun tidak semua orang dikaramatkan dengan bentuk seperti ini. Wa qala ba'duhum, sebagian para ulama berkata, inni as'alullah azza wa jalla, sesungguhnya aku memohon kepada Allah azza wa jalla, mundu isrina sanatan, selama 20 tahun, hajatan, satu permintaan, wa ma ajabani, dan Allah belum memperkenankanku. Tapi mereka tidak menganggap doa itu ditolak. 20 tahun udah berdoa kada terwujud-wujud juga. Mun kita so 20 tahun bisa ada terpikir kada dikabulkan Allah saku doa aku. Inya kada, orang kada. Nabi Yakub sendiri saat memintakan ampun untuk para putranya, langsungkah? Tidak. Puluhan tahun dulu baru dinyatakan oleh Allah, doa engkau wahai Nabiullah diterima. Aku, ujar ulama ini, berdoa satu permintaan 20 tahun sudah belum terlaksana, tapi aku masih berprasangka, aku senantiasa meyakini bahwa aku akan dikabul oleh Allah. Wa ana arjul ijabah, padahal aku senantiasa berharap untuk diperkenankan. Nah, pegerang dipinta hidin 20 tahun ini, sa'altullah ayyuwaffiqani litarkil ma la ya'nini, yaitu aku meminta kepada Allah bahwa dia menolongku untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untukku. Kan ada hadis menyatakan, di antara ciri baiknya keislaman seseorang, tarku ma la ya'nihi, dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, nang kada perlu. Bagaul nang kadada tapi ada manfaatnya, kada usah. Bepandir nang kada jelas tujuannya, kada usah. Itu ciri baiknya agama seseorang. Orang ini minta, ya Rabb, peliharakan aku dari perkara-perkara yang seperti ini. Ujar hidin sampai ini belum bisa lagi aku menghindari perkara-perkara itu. Itu berarti Allah belum lagi mengijabah doaku.
namun aku tetap berprasangka, aku berharap Tuhan mengabulkannya. Setahun, 2 tahun, apakah yang kita pinta? Jangan berprasangka bahwa permintaan kita ditolak. Berharaplah senantiasa, karena di antara ciri khas seorang makhluk, dia senantiasa berharap dan bertakluk kepada Khaliknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ujar Nabi, iza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan, apabila meminta di antara kalian kepada Tuhannya satu permintaan, fatu'raful ijabatu, kemudian diketahui sudah diperkenankan, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Kalau kita berdoa, kemudian doa kita terwujud sesuai yang kita pinta, hendaklah kita menyempurnakannya dengan bersyukur. Orang yang pandai bersyukur, pada hakikatnya pandai mengantar dirinya pada keberhasilan. Siapa-siapa yang tidak pandai bersyukur, disadari atau tidak, pada hakikatnya menjerumuskan dirinya pada kebinasaan yang tiada ada batasnya. Berdoalah kita dengan berprasangka baik, saat terwujud sempurnakanlah dengan bersyukur. Bila ia berdoa terwujud, ucapkan tahmid. Di antaranya alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa man abta'a anhu syai'un min dzalik, namun barang siapa yang merasa lambat permintaannya itu, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan. Jangan menyalah-nyalahkan, jangan berprasangka buruk. At-tasi'u, akhlak yang ke-9, ayat tatiha du'a, bahwa dia memulai doa itu bizikrillahi azza wa jalla, dengan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Fala yabda bisu'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Misalnya kita hendak meminta kesehatan, jangan langsung meminta kesehatan itu. Bukalah doa itu dengan zikir-zikir. Zikir nang mana suka-suka kita memilih. Alangkah bagusnya jikalau kita memulainya dengan zikir-zikir yang maksur. Di antaranya, qala Salamatu bnul Aqwa, ujar Salamah bin al-Aqwa, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtihud du'a, aku tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan doa, illa istabtahahu biqauli, kecuali dia membukanya dengan perkataan subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Ini riwayat Salamah ibnul Aqwa. Keterangan lain memulai doa itu dengan tahmid. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pemulaannya. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah, ujar Abu Sulaiman ad-Darani, man arada ayas Allah hajatan, siapa yang hendak meminta kepada Allah satu permintaan, fal yabda bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya memulai dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yas'alhu hajatan, kemudian ia meminta kepada Allah dengan hajatnya. Summa yakhtim bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia menutup lagi dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mulai dengan zikir, iringi dengan salawat, di tengah doa, kemudian ditutup dengan salawat lagi.
Bahkan keterangan lain ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin lagi. Fa innallaha azza wa jalla yaqbalu salataini. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengkabulkan dua salawat panggapit itu, wa huwa aqramu min ayyada'a ma bainahuma, dan itu jelas lebih mungkin karena Allah pemurah daripada dia tidak mengkabulkan permintaan di antara dua salawat itu. Kalau pemulaan salawat, pengambilan salawat di tengah doa, salawat itu dikabul, nang di tengah itu doa dikabul juga. Itu pendapatnya dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Waruya fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dalam kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, iza sa'altumullah azza wa jalla hajatan, apabila kalian berdoa kepada Allah dengan satu hajat, fabtadi'u bisalati alayya, mulailah oleh kalian dengan bersalawat atasku. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, akramu, lebih pemurah, min ayus ala hajata ini, dari bahwa dipinta dua permintaan, payak diihdahuma wa yaruddul ukhra, mengkabulkan salah satunya dan menolak salah satunya. Jadi Nabi mulai hulu lawan salawat. Salawat itu permintaan pertama, kemudian hanya berdoa. Doa kita tuh permintaan kedua. Allah menerima kedua-duanya. Kada mungkin salawat diterima, permintaan pribadi kada. Ini diantara susunan cara memulai dan menyudahi kalimat-kalimat doa. Rawahu Abu Talibin al-Maki. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Talib al-Maki. Al-Ashir, akhlak nang ke-10 yang terakhir. Wahwal adabul batin, yaitu akhlak batin. Wahwal aslu fil ijabah, yaitu modal untuk dikabulkan. Ini bagian terakhir yang paling perlu diperhatikan dan sangat menentukan tentang kabul dan tidaknya doa seseorang. At-taubatu, ialah bertaubat, waraddul mazalimi, dan mengembalikan hak-hak orang lain, wal iqbalu 'alallahi azza wa jalla, dan berhadap kepada Allah azza wa jalla, bidkunhil himmati, dengan seluruh jiwa dan kesungguhan. Di antara syarat pengabulan doa itu orangnya bertobat, islah lawan orang-orang, dan berhadap dengan sepenuhnya. Kenapa para aulia doanya pangan? Karena para aulia itu orang yang bersih dari berbagai dosa dan sengkita-sengkita sesama makhluk. Bilanya kada banyak penghalangnya, lebih hampir diijabah doa itu. Fadzalika huwa sababul qarib bil ijabah. Taubat dan mengembalikan sengketa kepada orang lain, berhadap atas Allah dengan seluruh jiwa. As-sababul qarib, itulah sebab yang paling hampir bil ijabah, di dalam kabulnya doa seseorang. Fayurwa an Ka'bil Akhbar, diriwayatkan daripada Ka'bul Akhbar, annahu qala, ia pernah mengatakan, asaban nasa qahtun syadidun ala ahdi Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menimpa orang-orang kemarau yang luar biasa pada masa Nabiullah Musa alaihissalam. Ujar Ka'bul Akhbar, zaman Nabi Musa pernah kemarau panjang. Fakharaja Musa,
bi Bani Israil yastasqi bihim. Keluarlah Nabi Musa dengan orang-orang Israel meminta hujan bersama mereka. Syariat minta hujan itu memang dari sejak zaman Nabi dahulu. Hanya caranya aja berbeda-beda sampai kita sekarang. Namun ternyata falam yusqau, mereka tidak diberikan hujan. Maka Nabi ini meminta. Hatta kharaja salah samaratin, hingga mereka itu keluar 3 kali minta hujan. Walam yusqau, dan tetap mereka tidak diberi hujan. Sawat Nabi dan Rasul nang memimpinnya orang biasa pulang maginannya. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihi salam, kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Kata Allah, inni la astajibu laka wala liman ma'aka wa fikum nammam. Aku tidak akan memperkenankan untukmu wahai Musa, dan aku tidak akan memperkenankan untuk orang-orang bersamamu wa fikum nammam, sementara di tengah-tengah kalian ada orang penamimah, anjur atar. Ini pendosa. Dan anjur atar ini, namimah ini dosa besar. Aku tidak akan mengkabul doa kalian selama di tengah-tengah kalian ada orang yang tidak bertobat dari kebiasaan ini. Faqala Musa, ujar Nabi Musa, ya Rab wa man huwa, wahai Tuhan, siapa orangnya? Hatta nukhrijahu min bainina, akhirnya kami mengusirnya. Wa wahallahu azza wa jalla ilaihi, Allah menjawab kepada Nabiullah Musa, ya Musa, wahai Musa, anhakum anin namimah wa akunu namaman, mungkinkah aku melarang kalian menamimah sementara aku sendiri menamimah orang lain? Mungkinkah aku menyebutkannya si A sementara aku melarang kalian menyebut orang lain, manjur atar orang lain? Ujar Nabi Musa, mun kayak itu suruh tobatnya sudah bertahan. Faqala Musa li Bani Israil, maka berkatalah Nabi Musa kepada orang-orang Israel, tubu ila rabbikum bi ajmaikum anin namimah. Wahai orang-orang Israel, tobat kalian seberatahan dari namimah. Fatabu, maka taubatlah mereka. Wa arsala ta'ala alaihimul ghaisa, maka Allah Ta'ala pun menurunkan hujan atas mereka. Taubat daripada dosa dan sengketa seantara kita adalah rahasia terbesar dari 10 akhlak berdoa yang menjadi sebab kabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini semestinya kita perhatikan, bahkan terus kita tingkatkan agar lebih maksimal, sehingga jadilah kita orang-orang yang beruntung, hingga jadilah kita orang yang memiliki senjata dengan doa ini. Doa kekuatan kita, doa senjata kita. Doa adalah pengabdian kita kepada Tuhan kita. Inilah diantara akhlak-akhlak berdoa. Semoga Allah menolong kita untuk mengamalkannya dengan baik, dan senantiasa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.